Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Sulaiman LS akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Detektif Chen. Jadi inti dari film ini mengisahkan tentang seorang detektif yang telah diberi misi untuk menyelidiki kasus pembunuhan dari anak pejabat negara. Bahkan ia harus rela menjalankan misinya menyamar sebagai pelajar di sekolah. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS ini agar tetap berkembang dan bisa menyajikan alur cerita film kesukaan Anda dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Yang terakhir, aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan selamat menikmati. Awal adegan film dimulai diperlihatkan sebuah kantor kepolisian. Terlihat ada seorang wanita yang telah dibebaskan dari penjara. Wanita itu merupakan wanita pengedar barang haram, yaitu bubuk opium. Para kepolisian di sana tidak ada yang berani menangkap wanita yang sangat kejam tersebut. Setelah itu di malam harinya terlihat orang misterius yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor untuk menuju ke tempat sesuatu. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan salah satu mata-mata yang sedang disiksa oleh si wanita tadi yang di awal film. Tak lama itu datanglah si pengendara motor tersebut ke markas si wanita pengedar bubuk opium untuk menghabisinya. Di tempat itu terjadi aksi baku hantam. Dalam aksi tembak-menembak, ia pun telah bertemu dengan salah satu pemuda bertopeng yang sama-sama juga sedang memata-matai tempat itu. Akan tetapi mereka memiliki misi masing-masing. Di sana juga ada salah satu wanita reporter yang sedang menyelidiki dan juga memfoto tempat-tempat kejahatan untuk diekspos di publik. Kini pemuda bertopeng itu harus berhadapan dengan si bos wanita itu hingga dalam tembak-menembak tersebut. Pada akhirnya pemuda bertopeng itu mampu menghabisi nyawa si wanita tersebut. Setelah misi itu, Chen Hu telah mendapatkan misi dari kepala polisi untuk pergi ke sekolah dan menyamar sebagai murid di sekolah tersebut untuk menyelidiki kasus yang rumit. Pasalnya salah satu mata-matanya telah menemukan sebuah kejadian yang sangat janggal saat ia bertugas menyamar sebagai tiba-tiba saja penumpangnya tewas. Dalam hal ini ada salah satu bukti pembunuhan di TKP. Bukti itu mengarah ke sebuah kancing baju dari salah satu sekolah elit yang sangat terkenal. Oleh sebab itu, Chen telah mendapatkan misi rahasia untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Setelah itu, di pagi harinya, pada akhirnya Chen telah berada di sebuah sekolah. Baru pertama kali ia masuk ke sekolah, ia telah menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari para murid pembuli di sana. Di sana Chen pun telah direndahkan oleh berbagai pihak dari murid pembuli. Kemudian Chen telah diperkenalkan oleh salah satu suruhan dari murid para pembuli yang bernama Xiao Zhu. Jadi tugas dari Xiao Zhu untuk memperkenalkan jabatan-jabatan dan kasta rendahan yang ada di sekolahnya. Bahkan guru yang sedang mengajar pun ketakutan oleh murid berandalan tersebut. Lalu setelah perkenalan di sekolah, Chen telah bertemu dengan salah satu detektif yang sedang menyamar sebagai penjual makanan. Dia bernama Lida. Hingga di antara Chen dan juga Lida saling bertukar informasi masing-masing sesuai dengan misinya. Kini Chen bertempat tinggal di rumah Lida untuk sementara waktu.
何满俊被杀的那天晚上，没有。不过学校有一个学生。 Kemudian di pagi harinya terlihat Chen dan juga Xiaozu yang sedang mengepel ruangan sekolahan. Dalam hal ini Xiaozu memperingatkan kepada Chen agar menjauhi Oh Jin, si ketua preman di sekolahnya, karena murid-murid di sana tak ada yang berani menyentuh Oh Jin sama sekali. Tak lama itu datanglah Oh Jin yang langsung memperlakukan Chen tidak baik. Ia dan teman-temannya langsung ngebully Chen tanpa belas kasihan. Untungnya dalam pembulian itu datanglah seorang guru wanita yang bernama Guru Baik. Jadi Guru Baik ini merupakan guru yang sangat ditaksir oleh Oh Jin. Di sini terus-menerus Chen telah dibully oleh Oh Jin dan teman-temannya. Setiap harinya Chen selalu dihukum di luar ruangan oleh para guru karena ia tak bisa mengerjakan soal-soal dan juga tugas yang telah diberikan oleh para gurunya. Tentu saja hal itu merupakan sebuah rencana dari Oh Jin untuk membuat Chen tak betah di sekolah. Bahkan semua para guru dibuat tunduk oleh Oh Jin. Semua guru nggak ada yang berani berurusan dengan murid para berandalan tersebut. Di malam harinya terlihat Chen yang sedang berada di sebuah tempat bar. Lalu di sana juga ada Xiaozu dan para murid berandalan yang telah melihat Chen masuk ke tempat bar tersebut. Sehingga mereka pun mulai mengikuti Chen. Sedangkan untuk Chen sendiri telah bertemu dengan Lida. Jadi Chen dan Lida ini sedang bertukar informasi mengenai kasus pembunuhan yang masih juga belum terpecahkan. Hingga saat ketika Lida tak sengaja melempar sesuatu kepada gangster lain yang sedang santai. Tiba-tiba saja para gangster itu langsung memukul Lida, sehingga terpaksa di sini Chen melawan para kelompok gangster tersebut. Di dalam pertarungannya, meskipun Chen hanya seorang diri, akan tetapi Chen mampu melumpuhkan satu persatu para gangster itu dengan mudahnya. Mengingat Chen merupakan seorang polisi agen mata-mata dari kepolisian. Meskipun pihak dari kepolisian tak mengetahui kemampuan yang sebenarnya dari Chen yang tersembunyi. Di pagi harinya, Chen telah dipanggil kepala sekolah karena Chen pada hari ini juga akan dikeluarkan dari sekolah karena nilai-nilainya sangat jelek. Untungnya saat Chen akan dikeluarkan oleh para guru, tiba-tiba saja datanglah sekretaris kepala departemen pendidikan yang mengantarkan tentang berkas dari Chen Hu, karena kepala sekolah yang telah meminta berkas dari Chen. Ketika berkas itu telah dibuka oleh para guru yang penasaran mengenai tentang silsilah dari keluarga Chen, para guru semua langsung terkejut setelah mengetahui keluarga Chen. Berkas itu menyatakan jika Chen merupakan anak dari Menteri Pendidikan. 不用这么拘束，就把我当成普通人就行。 Lalu di sebuah lapangan sekolah, Xiaozu memberitahukan kepada Chen jika hari ini kelas mereka akan mengadakan olahraga pertarungan. Sedangkan untuk guru yang akan mengajarnya, dia bernama Li Jinhu, instruktur kelas pelatihan militer. Jadi Jinhu ini keberadaannya sangat ditakuti oleh para murid sekolah, bahkan murid berandalan pun takut dengannya. Singkatnya, olahraga pertarungan pun telah dimulai antara Chen Hu melawan Oh Jin. Dalam pertarungan itu, Chen dengan mudahnya mengalahkan Oh Jin. Oh Jin sendiri tak bisa mengimbangi kekuatan bertarungnya melawan Chen yang sangat tangguh. Setelah pertarungan itu, kini semua teman-temannya mulai menghormati Chen karena mereka tahu jika Chen berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Bahkan Oh Jin dan teman-temannya hanya bisa melihat Chen disambut baik oleh teman-teman sekolah lainnya. Kemudian setelah sepulang sekolah, Chen telah mendapatkan les privat dari Guru Baik. Hal itu membuat Chen benar-benar sangat bimbang karena ia tahu jika rumah yang ia tempati seperti rumah bekas gudang. Ia takut jika penyamarannya akan terbongkar.
Namun, ketakutan dari Chen pun hilang setelah ia tahu jika Lida menyamar sebagai sopir pribadinya. Hingga singkatnya, Lida pun telah sampai di rumahnya. Saat itu Chen sangat kaget sekali. Pasalnya Lida menyuruh Chen untuk memasuki rumah mewah yang ada di sebelah rumah mereka. Ternyata, atasan kepolisian dari Chen telah mengatur sedemikian rupa agar misi Chen berjalan dengan lancar. Tak hanya itu saja, Lida mengatakan kepada Chen jika guru baik mempunyai pekerjaan ganda. Ia juga pernah menjadi seorang reporter untuk mengekspos semua kejahatan dan kegiatan dari para gangster di kotanya. Di sisi lain, para anggota gangster dan para mafia telah mengetahui identitas dari orang bertopeng yang telah menghancurkan bisnisnya. Ternyata orang yang selama ini memakai topeng wajah merupakan Chen Hu. Hingga ketua gangster pun telah memerintahkan sebagian dari anak buahnya untuk mencari keberadaan dari Chen Hu yang menyamar sebagai murid di sana. Kemudian di pagi harinya, Oh Jin melihat teman perempuannya yang sedang diganggu oleh para gangster yang telah mencari keberadaan Chen Hu. Meskipun Oh Jin merupakan ketua berandalan di sekolahnya, akan tetapi ia masih mempunyai hati nurani kepada wanita tersebut. Hingga di sana pun telah terjadi sebuah perkelahian antara para gangster melawan para murid sekolah. Pada awalnya Oh Jin dan teman-temannya telah berhasil mengalahkan anggota para gangster tersebut. Akan tetapi ternyata para gangster lainnya telah standby di luar sehingga bentrok geden-geden pun tak terelakkan. Dalam pertarungan itu, kelompok dari para gangster banyak sekali membawa persenjataan, sehingga mengakibatkan teman-teman Oh Jin banyak yang terluka. Meskipun teman-temannya banyak yang terluka, akan tetapi Oh Jin dan teman-teman yang lainnya tetap melawan para anggota gangster tersebut. Hingga tak lama itu datanglah Chen Hu yang langsung menghajar para gangster tersebut hingga kalang kabut. Walaupun Chen Hu hanya sendiri saja melawan para gangster itu, terbukti Chen Hu mampu membuat para gangster itu ketar-ketir. Kemudian setelah terjadinya baku hantam, kini penyamaran dari Chen Hu dan juga Lida telah terbongkar. Pasalnya kini guru baik sudah mengetahui aksi penyamarannya karena Lida telah gagal menyamarkan sebagai identitasnya. Dalam hal ini, Chen langsung menanyakan tentang perihal kematian dari siswa yang bernama Haman Gun. Haman Gun ini merupakan misi yang sedang dijalankan oleh Chen, karena kematiannya hingga saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Di sini guru Bai hanya mengetahui sedikit saja mengenai tentang Haman Gun. Jadi Haman Gun ini merupakan salah satu teman preman dari Oh Jin. Dan tak hanya itu saja, perempuan yang telah ditolong oleh Oh Jin ternyata merupakan pacar dari Haman Gun. Dia bernama Yumi Jin. Kini Chen dan Lida telah sepakat akan mulai menyelidiki Yumi Jin. Siapa tahu Yumi Jin bisa mengetahui kematian dari Haman Gun. Kemudian di dalam sekolah, kini Chen Hu dan juga Oh Jin nampak sangat akur. Tak seperti biasanya, Oh Jin kali ini sangat menghormati Chen karena Oh Jin telah berhutang nyawa kepada Chen saat pertarungan melawan para gangster. Di sisi lain yang memperlihatkan Chen, Lida, dan juga guru baik yang sedang menjalankan sebuah misi rahasia untuk menyelidiki kasus kematian Haman Gun di sebuah rumah bordil. Saat itu mereka bertiga menjalankan misinya sesuai dengan tugas yang telah mereka rencanakan sebelum menjalankannya. Hingga tak lama itu penyamaran mereka pun ketahui oleh salah satu gangster, sehingga di sini antara Chen Hu si pendekar bertopeng pembasmi segala jenis tindak kejahatan melawan anggota gangster pun dimulai.
Meskipun anggota gangster itu membawa senjata pisau di tangannya, namun ia mampu membuat gangster itu kewalahan, sehingga Chen pun telah berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Chen langsung membawa Yu Mijin untuk diinterogasi oleh pihak kepolisian. Lalu Chen pun langsung memulai menginterogasinya. Pada intinya, Chen menduga jika pembunuh dari Hamangun adalah Yu Mijin, karena Hamangun telah memperkaos Yu Mijin, sehingga ada kemungkinan besar Yu Mijin telah menjadi pelaku di dalam kematian Hamangun. Namun, meskipun Chen telah membongkar kejahatannya, akan tetapi Yu Mijin tetap tidak mengaku atas perbuatannya, sehingga di sini kepala polisi dan juga Yu Mijin meminta bukti kepada Chen jika memang benar Yu Mijin pelakunya. 金星歌舞团的值班经理可以证明，何满军医院陪护母亲。你说谎！我问过值班，你安眠药应该不难吧？我在何满军的包经常出入夜总会的男生灌醉呢。 Di sisi lain, tepatnya di kota Shanghai di malam hari, terlihat Lida telah menemukan pelakunya yang sedang membeli rokok di warung. Alhasil Lida pun langsung pulang ke rumah dan langsung menelpon Chen. Namun saat Lida menelpon Chen, Chen pun kebetulan sedang tidak ada di kantornya, sehingga tiba-tiba datanglah pembunuh dari Hamangun yang langsung menghabisi Lida di rumahnya. Tak lama itu datanglah Chen ke rumah. Saat itu ia melihat jika guru bayi yang sedang disandra oleh seorang pembunuh bayaran. Ternyata fakta yang sebenarnya, pembunuh bayaran itu sendiri adalah guru Li Jinhu yang telah menghabisi nyawa Hamangun. Asalnya karena Hamangun telah tahu rahasia besarnya, sehingga terpaksa ia harus menghabisi nyawa Hamangun. Dengan perencanaan yang matang, di sini Li Jinhu telah merencanakan untuk mengadu domba Oh Jin dengan mengambil kancing baju Oh Jin, sehingga para polisi mengira jika pelaku dari pembunuh yang sebenarnya adalah Oh Jin. Tak hanya itu saja, ternyata Li Jinhu juga menggunakan Yu Mijin sebagai tersangka dalam pembunuhan tersebut, sehingga benar saja pada akhirnya Chen pun telah terkecoh oleh semua rencana dari Li Jinhu. Hingga tak lama itu pertarungan pun antara Li Jinhu melawan Chen pun terjadi. Pada awal pertarungan, Chen Hu agak sedikit kewalahan untuk melawan Li Jinhu, karena Li Jinhu merupakan salah satu pembunuh bayaran yang sangat handal dan juga sangat terampil. Ilmu bela dirinya mampu melebihi Chen. Biasanya Chen Hu saat melawan para musuhnya, ia dengan sangat mudahnya mengalahkannya. Namun kali ini ia dibuat tak berdaya saat ia bertarung melawan Li Jinsu, si pembunuh bayaran para gangster. Meskipun Chen Hu kewalahan menghadapi Li Jinhu, akan tetapi ia tak gentar dan tak menyerah sama sekali terhadapnya. Hingga di saat itu terjadilah sebuah keajaiban. Pasalnya Lida masih hidup setelah ia dihabisi oleh Li Jinhu. Kini guru baik telah mengetahui identitas yang sebenarnya dari Chen Hu. Jadi Chen Hu ini merupakan orang yang bertopeng yang pernah menyelamatkannya dulu. Hingga di saat itulah Chen langsung mengalahkan Li Jinhu karena ia telah mendapatkan semangatnya kembali karena teman-temannya telah selamat. Setelah pertarungan itu, terlihat Chen yang sedang menemui Yu Mijin di sebuah rumah sakit. Saat Chen Hu menemuinya,
Ternyata yang sebenarnya telah mengetahui rahasia besar dari Lee Jin-Ho adalah Yumi Jin. Sehingga ketika Yumi Jin telah panik karena ia telah dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran, ia langsung merencanakan sesuatu kepada Ha Man-gun sekaligus melakukan untuk balas dendam. Jadi ceritanya gini, kita ambil intinya saja. Dalam cerita ini disebutkan jika Yumi Jin telah mengambil kancing baju milik Ha Man-gun karena Lee Jin-Ho tahu jika orang yang tahu mengenai tentang rahasia besarnya adalah seorang pelajar yang kancingnya telah hilang satu dari bajunya. Sehingga di sini Yumi Jin memanfaatkan momen tersebut untuk menjebak Ha Man-gun. Dan ternyata kini telah terbukti rencana untuk melenyapkan Ha Man-gun. Tak hanya itu saja, ternyata kakak Yumi Jin sendiri seorang tentara mata-mata yang telah dikirim oleh atasannya untuk memata-matai si wanita pengedar bubuk opium di awal scan. Dan kakaknya telah tewas saat menjalankan sebuah misi rahasianya. Terlihat Chen-Ho dan para pelajar lainnya terlihat akan melakukan sebuah tawuran besar-besaran dengan para gangster di kotanya. Tamat. Di sini film hanya sampai di sini saja dari film Detektif Chen. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali.